Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cece Novria, NIM 1905-2009. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Sosial Politik Prodi PPKN, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, poin yang akan saya bahas adalah pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang artinya cara pandang, tinjauan, atau penglihatan. Sedangkan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu nusa dan antara. Nusa artinya kepulauan atau kumpulan beberapa pulau, sedangkan antara yaitu sesuatu yang berada di antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kepulauan yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan benua Asia dan benua Australia. Secara etimologis ini, wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara lihat warga negara Indonesia tentang negaranya sendiri. Secara terminologi, pengertian wawasan Nusantara menurut Profesor Ron Usman adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Sedangkan menurut GBHN 1998, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya dengan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian wawasan Nusantara yang diusulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dibuat dalam Lemnas tahun 1999 bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian yang selalu utuh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir dan bertindak secara menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Selanjutnya, azas wawasan Nusantara. Azas wawasan Nusantara adalah ketentuan atau kaidah yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan ketetapan bersama yang telah dibentuk sebelumnya. Jika azas wawasan Nusantara ini diabaikan, maka ketetapan bersama dan kesepakatan bersama yang telah dibuat tersebut akan hancur dan bisa menyebabkan keutuhan dan kesatuan warga negara Indonesia tercerai-berai. Adapun beberapa azas wawasan Nusantara adalah yang pertama, kesepakatan bersama. Pada awalnya, kesepakatan bersama bangsa Indonesia sebelum Indonesia merdeka atau pada masa penjajahan adalah mereka ingin kemerdekaan. Kemudian pada saat ini kesepakatan bersama dari bangsa Indonesia adalah ingin tetap mempersatukan bangsa Indonesia dan tidak tercerai-berai. Yang kedua adalah azas keadilan. Azas keadilan ini adalah di mana pembagian hasil atau jerih payah dari setiap bangsa Indonesia itu dibagi sama rata sehingga tidak ada yang merasa didiskriminasi atau dibedakan. Selanjutnya, azas kejujuran. Keberanian berpikir, berkata, serta bertindak sesuai dengan realita dan ketentuan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Azas yang keempat adalah azas solidaritas. Azas solidaritas ini diperlukan dalam bekerja sama dan berkoordinasi antara bangsa Indonesia. Yang kelima adalah azas kerjasama. Dengan adanya azas kerjasama ini akan menimbulkan koordinasi yang baik antara bangsa Indonesia sehingga akan timbul sikap saling pengertian yang berdasarkan pada kesetaraan sehingga baik kelompok kecil maupun kelompok besar dapat mencapai sinergi yang mereka tujukan. Selanjutnya, azas kesetiaan, yaitu azas kesetiaan terhadap kesepakatan bersama yang telah dibuat sebelumnya.
sehingga masyarakat bisa menikmati segala kesepakatan bersama yang telah dibentuk sebelumnya. Selanjutnya, kedudukan wawasan Nusantara dalam kehidupan di Indonesia. Wawasan Nusantara adalah sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia yang merupakan ajaran yang diselenggarakan oleh seluruh pendidikan di Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yang telah dibentuk oleh bangsa Indonesia sebelumnya. Dengan demikian, wawasan Nusantara ini memiliki peranan yang sangat penting, yaitu sebagai landasan dalam menyelenggarakan kehidupan nasional bangsa Indonesia. Adapun fungsi dari wawasan Nusantara ini adalah sebagai motivasi, insentif, serta rambu-rambu dalam menentukan segala keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat, daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika fungsi ini dijalankan dengan baik, maka tujuan dari wawasan Nusantara ini juga akan terselenggara dengan baik tentunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari wawasan Nusantara. Tujuan dari wawasan Nusantara itu sendiri adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepada kepentingan nasional, kepentingan individu, dan kelompok golongan, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan bangsa. Kepentingan tersebut harus dihormati oleh semua orang tentunya. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi tercapainya tujuan tersebut merupakan pancaran dari semakin rasa pahamnya, rasa mengertinya bangsa Indonesia mengenai hakikat wawasan Nusantara itu sendiri. Adapun poin terakhir yang akan saya jelaskan dalam video kali ini adalah mengenai peran warga negara dalam wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara harus dijadikan sebagai arahan, rambu-rambu, dan catatan bagi setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tunduk pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Adapun peranan warga negara dalam wawasan Nusantara yaitu yang pertama, menjaga terjalinnya persatuan dan kesatuan, yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air, yang ketiga, bersikap patriotisme dan nasionalisme, yang keempat, menghargai perbedaan yang ada dengan tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa, dan agama, karena kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang beragam, sehingga kita harus menghargai segala perbedaan itu. Selanjutnya, peran yang kelima adalah menjunjung tinggi nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Yang keenam, melestarikan budaya bangsa kita karena bangsa Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam dan itu harus kita lestarikan sampai kepada anak cucu kita nanti. Yang ketujuh, pengambilan keputusan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Indonesia terkenal dengan pengambilan keputusan musyawarah dan mufakatnya. Oleh karena itu, sistem ini harus terus berlanjut nantinya. Yang kedelapan adalah aktif dalam kegiatan bakti sosial. Yang kesembilan, memelihara tradisi gotong royong, yaitu tradisi yang sangat terkenal di Indonesia. Dan peranan warga negara dalam wawasan Nusantara dalam poin yang ke-10 yaitu mencintai produk dalam negeri dengan cara membeli dan menggunakan produk kita sendiri. Baiklah, sampai di sini materi pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.